Sebelum kita lanjut kisahnya Kak Desi ini, kita akan buka malam kesaksian online ini dalam doa. Mari saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang sudah Engkau berikan kami pada malam hari ini Tuhan. Tolong berkati acara malam kesaksian pada malam hari ini, biarlah Engkau berkati jalannya acara ini, sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik dan boleh memberkati bagi rekan-rekan yang sudah bergabung, dan tentunya semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap pembicaraan kita, berkati juga segala perangkat alat-alat yang kami pakaikan, supaya tidak ada kendala, dan juga terlebih berkati juga para rekan-rekan yang selalu bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan, bila seru doa kami alaskan dalam nama-Mu, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Iya, ngomong-ngomong ini masih ini ya, dalam rangka ini ya, HUT kemerdekaan gitu ya. Lah ya makanya pakai baju merah ya. Baju merah ya. Siap dikerek ini ya. Sakno tiange kok. Oh, sama tiange. Kapotan guling ya. Tuhan Yesus tolong. Oke. Ya, semoga di tahun 76 ini Indonesia boleh semakin jaya gitu ya. Amin. Terus merdekakan dari ini ya, COVID gitu ya. Amin. Oke. Iya, Desi. Gimana kabarnya? Baik-baik di sana? Puji Tuhan, baik, sehat, sekeluarga. Sehat. Iya, sekarang di mana ini? Sekarang aku di Bogor. Oh, sekarang di Bogor. Gitu ya. Nanti kita boleh tarik flashback ke belakang gitu ya, Ci ya. Nah, sebelum ditarik ke belakang, kita ini mau kenalan dulu. Oh ya. Ya, kenalan sih. Tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Kalau sudah kenal, harus disayang gitu ya. Jangan sampai nggak disayang. Suara sik medok ya, iya, sik medok. Oke, Ci. Bagi jemaat-jemaat di sini mungkin kalau jemaat lama sudah kenal Eci, termasuk saya kali ya. Nah, mungkin bagi jemaat yang baru-baru ini wajahnya siapa sih Eci ini, boleh bisa kasih introduksi gitu. Nah, siapa perkenalan ya? Eci ini. Oke. Monggo sedaya. Ya, Bapak Ibu, selamat malam. Nah, tadi sudah sering dimention nama saya ya. Nama saya Desi Jewianti Rolo Besi. Ya, saya biasa dipanggil Eci ya. Saya dari kecil sampai udah besar kuliah itu aktif di GKI Ngagel ya. Saya baru meninggalkan Surabaya, bukan meninggalkan GKI Ngagel ya, karena sampai hari ini saya masih terdaftar sebagai anggota jemaat GKI Ngagel. Iya, saya tahun 2011 meninggalkan Surabaya karena kuliah di Seminari Alkitab Asia Tenggara saat Malang ya. Satu alma mater sama Pak WP. Itu 2011 kuliah, kemudian 2014 saya praktek 1 tahun di Bogor di Gereja Beritakan Injil yang sekarang saya melayani. Kemudian 2016 sampai 2020 kemarin Tuhan kasih kesempatan melayani di Papua ya, di satu sekolah Alkitab yang ada di Sentani. Saya sudah menikah, puji Tuhan ya. Suami pasti 1, anak 2. Perempuan dan laki-laki, umur 5 tahun dan umur 1 tahun. Wah. Gitu. Cukup ya? Ada lagi kok? Oh, cukup ya. Tapi kan mau tanya loh, makanan kesukaannya apa gitu, enggak usah ya, enggak usah. Kita nggak bahas makanan kesukaannya ini ya, gitu ya. Gak usah ya. Engkau aku sungkan ya dikirimi, ayo. Iya, tadi kan ngomong tahun 2016 sampai 2020 ya, kurang lebih 4 tahun berarti ya, melayani di Papua, Sentani gitu ya. Iya, itu bagaimana kisahnya? Pasti ada kisahnya yang menggiring ke sana, nggak mungkin ujuk-ujuk langsung mau ke sana gitu ya. Nah, kisahnya gimana? Alkisah pada zaman dulu kala, ya. Jadi sebenarnya kalau ditarik agak jauh sedikit lagi aku,
Boleh. Kenapa kok mau melayani di Papua ya? Mungkin itu Yes. pertanyaan awalnya ya. Sebenarnya beban untuk pergi melayani di Papua itu sudah ada sejak tahun 2010 ya. Ketika aku masih kuliah S1 akuntansi di Surabaya. Ya, itu beban itu muncul ketika membaca satu email dari rekan misionaris yang melayani di Papua. Ya, di sana dia menceritakan bagaimana kondisi kekristenan di sana. Memang kita tahu Papua itu kantong Kristen ya, tetapi kehidupan di sana itu sorry itu saya Kristen KTP. Jadi kehidupannya masih jauh dari kehidupan anak-anak Tuhan yang seharusnya. Begitu ya, mereka masih judi, mabuk, free sex begitu. Nah, puncaknya ketika teman misionaris ini dia melayani di pedalaman, dia menceritakan ada beberapa suku itu yang masih kanibal. Itu tahun 2010 ya. Iya. Ya, jadi ya bisa terus dia ya, secara detail dia menceritakan bagaimana mereka itu hidupnya benar-benar terisolasi, bahkan mereka berpikir bahwa di dunia ini hanya ada mereka sendiri. Jadi ketika melihat orang asing tuh mereka anggap sebagai ancaman dan ya itulah kondisinya tuh mengerikan sih. Nah, yang membuat aku ya sampai menangis ya ketika membaca sharingnya itu ketika teman ini kemudian dia menuliskan gini ya di akhir suratnya itu, apakah kamu mempunyai beban untuk orang-orang ini seperti aku? Apa yang bisa kamu lakukan, teman? Nah, apakah kamu ingin pergi ke sana? Apakah kamu cukup berani? Nah, apakah kalian mau berbagi dalam pelayanan ini, melayani mereka? Jujur ketika itu aku waktu baca aku langsung nangis dan aku berdoa sama Tuhan sih. Tuhan, aku mau melayani orang-orang di Papua. Nah, tapi kan istilahnya orang kalau mau berangkat perang kan mesti ada bekalnya dulu ya. Alah, perlengkapannya kayak ujuk-ujuk berangkat perang. Nah, karena itu aku menggumulkan lagi untuk ya aku mau diperlengkapi sebelum aku berangkat ke ladang misi. Aku sadar aku pengetahuan teologi juga minim gitu ya, mau menginjili, mau melayani. Nah, jadi ya di situ aku bergumul untuk masuk seminari Alkitab. Sekali lagi Tuhan bukakan jalan, Tuhan kasih kesempatan. 2011 aku kuliah di Saat begitu. Nah, singkat cerita, panjang soalnya. Waduh, gitu ya. Tahun 2014 itu praktek 1 tahun kan. Aku praktek 1 tahun di Gereja Beritakan Injil Bogor. Kenapa aku bisa sampai ke gereja ini? Karena suamiku, untungnya gak salah alamat kok. Jadi memang ya Tuhan atur juga ya. Aku bisa praktek di gereja ini, di gereja di mana suamiku Bang Reynold sudah terlebih dulu join dengan gereja ini ya. Nah, kenapa aku praktek 1 tahun di gereja ini supaya punya lebih banyak waktu untuk mengenal jemaat sebelum kami berdua diutus ke ladang misi. Secara spesifik diutus ke Papua ya. Karena kan Bang Reynold sudah duluan melayani di Papua sejak tahun 2013 ya. Begitu. Jadi kami selesai aku praktek 1 tahun, rencananya 2015 berarti langsung berangkat kan. Tapi ya Tuhan punya rencana lain yang lebih indah. 2014 pertengahan tengah-tengah praktek itu aku hamil. Puji Tuhan. Jadi hamil anak pertama akhirnya gitu ya. Hamil anak pertama kok. Nah, jadi tertundalah berangkat ke Papua. Baru tahun 2016 itu ketika anakku yang pertama Liora umur 9 bulan, baru kami sekeluarga berangkat melayani di Sentani ya, di kota Sentani. Nah, di Sentani itu ada satu sekolah Alkitab namanya Stakin ya, Sekolah Teologi Atas dan Kejuruan Injili. Jadi sekolah ini memang khusus untuk memperlengkapi para hamba Tuhan yang akan melayani kembali di pedalaman. Nah, siswa kami semuanya itu datang dari pedalaman. Ada yang datang dari gunung, daerah pantai, daerah rawa, dari berbagai macam pedalaman di Papua. Mereka datang ke Sentani, ke Stakin. Mereka belajar 4 tahun untuk kemudian mereka kembali lagi melayani di pedalaman di kampung mereka masing-masing. Begitu. Jadi mulai 2016 sampai 2020 kami sekeluarga melayani di Stakin. Oke. Kak Ida pernah ke situ. Berarti sebelumnya itu Abang Reynold ini pernah melayani sendiri berarti ya, sebelum kalian sekeluarga mengikuti jejak ke sana gitu ya. Betul.
Oke oke. Nah, ngomong-ngomong soal ini ya, Sentani tadi ya. Hmm. Ya, kira-kira seperti apa gambar eh, ladang pelayanannya di sana gitu ya? Atau penduduknya seperti apa? Geografisnya seperti apa? Oke. Nah, jadi mungkin yang ada di benak kita ketika berpikir, melayani di Papua, itu Iya. daerah yang nggak ada listrik, nggak ada air, gitu ya, nggak ada Wow. internet. Waduh. Nah, enggak. Jadi kami di Kota Sentani itu sudah kota ya, yang namanya kota ya. Jadi sudah ada listrik, sudah Oh. ada air, sudah ada internet, ya walaupun putus nyambung begitu ya. Tapi ya kami ada di Sentani, ada di kota. Ya masyarakatnya memang 50-50 ya. Jadi banyak juga orang pendatang di sana yang buka usaha. Jadi tapi kotanya kecil. Kalau Sentani itu kota kecil, masih lebih besar Sidoarjo mungkin ya. Kota Oh. kecil dan ya hanya ada satu mall di sana. Tapi jangan dibayangkan mall seperti di Jawa ya. Jadi ya cukup maju lah kotanya, lumayan lah, lumayan. Saya bisa menikmati listrik, air, internet di sana. Nah, mungkin saya akan menceritakan apa yang kami kerjakan selama di Stakin ya. Boleh. Jadi gereja mengutus kami ke sana itu untuk melayani sebagai tenaga pengajar, sebagai guru. Nah, jadi tugas utama kami, kewajiban kami adalah mengajar teologi dan juga memperlengkapi siswa-siswi ini dengan berbagai skill untuk mereka bisa kembali melayani di pedalaman nanti. Nah, jadi siswa-siswi kami ini sebagian besar itu adalah para hamba Tuhan yang sudah pernah sekolah Alkitab bahasa daerah di pedalaman. Oh. Jadi mereka bukan orang awam yang tidak pernah belajar Alkitab, tapi mereka tuh sudah pernah sekolah Alkitab, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun pelayanan, ada yang sudah jadi gembala, sudah ada yang jadi gembala wilayah, sudah pernah jadi ketua klasis begitu ya. Oh. Nah, tapi mereka merasa dengan sekolah Alkitab di pedalaman itu mereka kurang cukup gitu. Ya, jadi mereka mau diperlengkapi lagi dan upgrade skill juga. Mereka mau belajar dalam bahasa Indonesia. Ya, karena itu mereka semua datang ke Sentani. Dulu ternyata pendirinya Stakin ini, lembaga misi dari luar ya, APCM, para pendiri Stakin ini dulunya kepingin untuk Stakin ini dibuat di pedalaman, bukan di kota. Nah, tetapi setelah diperhitungkan, itu akan lebih mahal biayanya untuk kalau siswa dari daerah pedalaman yang lain harus datang ke satu daerah pedalaman yang lain juga. Itu butuh waktu berhari-hari dan butuh biaya yang besar karena harus naik naik kapal atau naik pesawat. Nah, itu biayanya mahal banget. Jadi akhirnya mereka putuskan untuk mendirikan itu di Sentani. Nah, kalau datang di kota itu biayanya lebih murah. Ya, dari segala macam pedalaman penjuru manapun mereka berkumpul jadi satu di kota Sentani ini. Nah, di situ kami mengajar dan juga kami mengembangkan beberapa pelayanan yang lain di luar tugas kami mengajar. Jadi ini langsung cerita itu ya, Bu, tentang peternakan pertanian ya. Nah, jadi setelah 1 tahun di sana, Bapak Ibu, kami melihat bahwa ketika kami mengajar di kelas, siswa itu selalu mengantuk ya. Jadi mereka tuh suka tidur di kelas. Nah, tapi itu bukan hanya jam sekolah pagi saja, mau pagi, mau siang, bahkan jam belajar malam pun mereka itu banyak sekali yang tidur begitu. Nah, akhirnya kami itu cari tahu gitu ya, apa sih penyebabnya? Kalau kata guru-guru yang sudah lebih lama dari kami, mereka bilang, itu sudah biasa. Gitu. Sudah biasa kalau mereka tidur di kelas. Nah, tapi bagi kami itu hal yang tidak biasa dan tidak boleh dianggap biasa gitu ya. Kita sudah mengajar, berbusa gitu ya, terus mereka tidur semua gitu. Nah, ternyata setelah kami selidiki, cari tahu penyebabnya, salah satunya memang karena mereka itu kurang gizi ya. Nah, kami berdua bukan pakar dalam kesehatan, bukan dokter ya. Tapi gini Bapak Ibu, jadi setiap pagi siswa kami itu makannya itu kalau nggak ubi,
singkong. Ya. Nah, kita tahu itu karbohidratnya tinggi, ya. Karbohidratnya tinggi. Nah, kita kalau pagi-pagi sudah makan yang karbonnya tinggi, ya tidak heran kalau mereka itu akhirnya ngantuk di kelas ya. Wah, perut kenyang, hati senang, mata terpejam gitu ya. Nah, terus siang pun juga gitu. Mereka tuh makan ubi dengan sayur. Ya, kalau ada berkat, satu hari itu mereka bisa makan nasi 1 kali, siang biasanya. Kalau enggak ya ubi. Nah, tapi kalau bulan itu Tuhan kasih berkat berlebih, siang itu mereka bisa makan nasi, ya, makan nasi 1 kali sehari dengan sayur. Sayurnya apa? Ya apa yang ada di kebun. Kebanyakan sih sayur kangkung, bayam, begitu. Nah, kami pikir malam mereka juga makannya ubi dengan sayur. Jadi satu sisi selain hanya karbo yang mereka makan, kebutuhan gizi mereka juga belum tercukupi. Tidak ada, karena makan daging ayam itu hanya 1 minggu 1 kali, hari Jumat siang. Itu adalah hari yang paling ditunggu-tunggu oleh mereka, karena hari itu mereka bisa makan daging. Hari-hari lainnya mereka makan ubi dengan sayur, nasi dengan sayur. Puji Tuhan kalau bisa makan tempe 1 minggu 1 kali. Jadi kami berusaha mengembangkan tempe dan tahu. Ya, itu. Tapi itu kalau ada berkat lebih ya, kita bisa membuat tempe, bisa membuat tahu. Ya, jadi kami pikir gimana siswa kami ini bisa seger waktu belajar dan mereka bisa menangkap pelajaran dengan baik kalau asupan gizinya kurang. Nah, dari situlah kemudian suami saya itu menggumulkan untuk gimana kita ini membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa. Nah, akhirnya setelah 1 tahun kami di sana, tahun 2017 itu Bang Reynold mulai merintis membuka 1 kolam lele. Ya. Kenapa kok pilih lele? Kenapa nggak pilih ikan yang lain? Nah, lele itu ikan lele itu lebih mudah dikembangbiakkan ya. Lalu ya dia itu kalau saya tanya kenapa kok pilih lele? Ya kayak Tuhan tuh arahkan untuk dia tuh bisa tiba-tiba tuh, aku mau buka lele gitu. Nah, belajar dari mana? Dia nggak pernah beternak lele sama sekali, Bapak Ibu. Dia dulunya di kampung, di masa kecilnya, dia ternaknya babi sama ayam kampung. Nggak pernah ternak ikan lele. Nah, jadi dia belajar dari YouTube. Dia datang ke tempat pengepul lele itu ya. Nah, terus di sana dia nggak sungkan-sungkan dia nanya, minta belajar. Terus kalau ada pelatihan tentang lele, jadi perleleanisasi dia datang. Pokoknya dimanapun ada pelatihan dia akan datang. Nah, dari situlah tahun 2017 mulai buka 1 kolam lele. Sampai akhirnya sampai tahun 2020 kami sempat ada 20 kolam lele ya. 20 kolam lele. Nah, tapi itu butuh waktu yang lama ya. Ketika pertama kali membuka kolam lele, apakah lancar, aman, terkendali? Enggak. Kami sempat tekor di awal ya. Jadi pernah kami rugi gitu ya, 10.000 ekor lele itu mati gitu ya. Jadi ternyata memelihara lele tidak semudah yang kami bayangkan begitu ya. Ada susah kalau belum tahu caranya ya. Jadi 10.000 ekor lele itu pernah mati. Nah, itu kan kami masih pakai dana sendiri. Jadi di awal memang tekor ya. Itu kemudian pelihara juga ayam potong mati 70 ekor. Wah, ternyata kandangnya kepanasan. Ya kan Papua panas, ternyata ayamnya nggak kuat. Jadi besok paginya kami lihat ayam kami mati semua. Mati lemes gitu ya. Gitu. Jadi awal-awal memang cukup bergumul ya ketika memulai satu pelayanan ini ya. Nah, tapi kemudian Tuhan pimpin gitu. Ini yang membuat kami sungguh takjub dengan pekerjaan Tuhan ya. Dari situ tuh Tuhan pimpin ada gereja-gereja yang kemudian mau mendukung untuk pelayanan kami. Ada satu gereja di Jakarta itu GKY, Gereja Kristus Yesus. Ketika mereka datang, mereka lihat dan mereka tahu kami sharing kan apa beban kami, kenapa kami membuka usaha ini ya, pelayanan ini, dan mereka mau ikut ambil bagian. Mereka kami mau tambah 5 kolam gitu.
Lalu nanti ada lagi dari gereja yang lain atau dari donatur-donatur yang lain, dan juga dari hasil kami mengelola. Jadi dari keuntungan lele ini kami bisa buka satu kolam lagi, bisa buka satu kolam lagi. Dari yang awalnya Gereja Beritakan Injil ini support untuk dana untuk beli pakan, sampai akhirnya bisa mandiri, bisa muter. Nah, akhirnya bisa muter, bisa berkembang usaha gitu ini. Bisnisnya udah jalan. Nah, puji Tuhan suami saya dulu backgroundnya pebisnis juga ya. Oh gitu. Tuhan atur lah itu. Dia dulu pernah buka CV juga sebelum jadi hamba Tuhan. Jadi masih ada lah sisa-sisa ilmu bisnisnya gitu. Nah, dari situ ya ketika panen lele, itulah sukacita kami ya, ketika melihat siswa-siswi kami itu bisa makan ikan lele yang mungkin bagi kita itu biasa banget makan lele, tapi mereka itu ketika makan lele mereka itu sangat bersyukur gitu, kayak sorry. Ya enggak apa-apa. Memang wow gitu ya, sesuatu yang memang menyentuh gitu ya. Masih ingat gitu ya wajah mereka ketika mereka itu satu orang bisa dapat setengah ekor lele. Jadi satu ekor kami bagi dua karena nggak cukup kan, siswa kami itu dengan istri dengan anak-anak itu 160-170 orang. Nah jadi kadang satu ikan itu kami bagi dua, mereka dapat setengah bagian lele itu, mereka senang banget gitu loh. Kami bisa makan ikan begitu. Terus kalau panen ayam gitu, mereka tuh bisa satu orang bisa dapat satu potong ayam begitu ya, entah itu sayapnya itu mereka tuh seneng banget kayak itulah. Terus ketika ya mereka bisa jadi bersyukur juga ada banyak orang ya, termasuk adik-adik kami ya, adik-adik saya, adik-adiknya Bang Renold, ikut mereka mengirimkan dana untuk kami bisa kelola pelayanan. Kami bisa belikan anak-anak itu susu. Jadi anak-anak itu tidak pernah minum susu, Bapak Ibu. Satu minggu satu kali, dulunya satu minggu satu kali kami bisa kasih mereka susu. Dan anak-anak itu senang sekali, hore hari ini kami akan minum susu. Itu, aduh ya ampun, itu satu hal. Mereka bilang, ibu guru saya belum pernah minum susu, karena di kampung mereka tidak pernah minum susu kan. Jadi ketika mereka datang ke Stakin, mereka seminggu sekali bisa minum susu, itu mereka sudah luar biasa sukacitanya. Apalagi kalau ada berkat lebih, kami juga kasih mereka biskuit gitu ya. Entah itu biskuat, entah itu biskuit-biskuit satu orang bisa dapat satu. Mereka tuh sukacitanya itu luar biasa. Jadi bersyukur ya, Tuhan tuh bukakan pelayanan demi pelayanan, dan Tuhan juga kirimkan orang-orang tuh untuk boleh bersama-sama kami melayani secara khusus itu siswa-siswi Stakin beserta keluarga mereka. Terus ya kami juga melihat siswa ini kan setiap hari mungkin makan sayurnya mungkin hanya kangkung, daun singkong gitu ya. Kami akhirnya juga buka kebun juga, yang mengerjakan juga siswa, bisa pakcoy, bisa menanam berbagai macam sayur yang lain yang ya mereka juga tidak pernah makan sayur-sayur itu ya. Jadi ya disitulah kami terus Tuhan bukakan gitu apa yang bisa kami kerjakan selain tugas utama kami mengajar. Memang kan untuk beternak, berkebun itu kan bukan kewajiban kami seharusnya. Tetapi ketika Tuhan kasih kami beban untuk mengerjakan itu, kami melihat itu bukan satu beban sih ketika mengerjakan ya mengurus 20 kolam lele, kemudian ada 100 ayam potong ya. Ayam potong ada 200, ayam petelurnya ada 70, belum ayam kampung. Jadi sebetulnya waktu kami, khususnya waktunya Bang Renold tuh lebih banyak di ternaknya itu. Sampai saya pernah bilang, apa mau saya buatkan kamar di situ ya. Karena benar-benar dia pulang makan, setelah itu dia balik lagi ngurusin ternak-ternak, ngurusin kebun. Tapi ya saya di depan ngurusin anak-anak gitu ya. Tuhan kasih juga orang-orang yang terbeban untuk mendukung pelayanan khusus untuk anak-anak ya. Jadi sejak kami datang, anak-anak itu
suka main ke rumah karena ya mereka lihat anak saya Liora itu punya beberapa mainan begitu ya. Nah, jadi anak-anak siswa Stakin itu mereka yang dari pedalaman, mereka tidak pernah merasakan bermain mainan anak-anak yang ya yang biasa masak-masakan, mobil-mobilan. Mainan mereka itu sederhana sekali. Panjat pohon ya, kejar-kejaran atau petik buah gitu ya di atas pohon atau ya mereka ketapel burung-burung kecil gitu lalu nanti diikat kakinya diseret kayak mobil-mobilan gitu. Agak kejam sih memang, tapi itu mainan mereka. Atau kalau mereka dapat tikus tanah di kebun, mereka jadikan itu mainan gitu, tikus tanah itu. Jadi sederhana sekali. Nah, ketika saya melihat oh anak-anak ini seneng kalau dikasih mainan, ya, akhirnya kami membuka halaman rumah itu ya sampai ke dalam rumah mereka tuh main setiap hari Senin sampai Sabtu kecuali hari Minggu ya libur hari Sabat. Senin sampai Sabtu tuh mereka tuh main ke rumah. Nah, mereka nonton film, ya mereka nggak pernah nonton TV ya. Jadi ketika melihat TV itu benar-benar yang melongo gitu. Ya, terus ya rumah kami kecil Bapak Ibu. Jadi kalau diisi 35-40 anak itu sesek gitu ya. Sempit gitu. Nah, akhirnya kami berdoa, kami punya satu kerinduan, Tuhan kami kepingin mendirikan satu tempat khusus untuk anak-anak ini di samping rumah kami. Nah, jadi kepengen ada taman bacaan, taman bermain begitu. Karena bayangkan 40 anak itu berkumpul di rumah, ada yang main, ada yang nonton, ada yang baca buku, semuanya campur aduk begitu ya. Nah, jadi puji Tuhan 2 tahun yang lalu Tuhan kirimkan juga orang-orang yang setelah kami sharing, kami punya beban untuk mendirikan satu rumah taman bacaan untuk anak-anak. Mereka kemudian kirim dana ke kami itu dengan cara Tuhan yang sungguh ajaib ya. Kami akhirnya bisa mendirikan satu bangunan lagi di samping rumah, taman khusus untuk mereka bermain. Ya kan bilang tuh taman bacaan dan taman bermain Liora gitu ya. Jadi setiap hari anak-anak tuh bisa main di situ. Saya buat jadwal hari ini main, besok nonton, besoknya lagi kita belajar ya, berhitung, ada lomba mewarna. Karena kan anak-anak ini kan sebetulnya ya, kalau kita pikir anak-anak Papua itu tertinggal, enggak loh. Mereka tuh banyak anak-anak yang saya tahu di Stakin ya, mereka tuh sangat pintar mewarna. Mereka pintar sekali berhitung. Hanya itu tidak terasah begitu, karena kan mereka sekian lama, sekian tahun di pedalaman, baru mereka datang ke Stakin. Itu pun hanya sebentar, 3-4 tahun, setelah itu mereka pulang lagi ke pedalaman. Gitu. Jadi kami menangkap ini momen yang baik sekali kalau selama mereka ada di Stakin ini, kami juga bisa menggarap anak-anak ini. Gitu. Jadi kami buat program seminggu 2 kali, bahkan bisa seminggu 3 kali anak-anak itu minum susu. Nah, mereka hafal itu. Hari Selasa, Kamis, Sabtu itu wajib mereka. Kalau yang biasanya mungkin nggak datang, hari itu datang karena tahu hari itu Bu Guru akan bagi susu, bagi biskuit atau telur rebus buat mereka yang ya saya pernah tanya ya kan sudah setahun berjalan, kalian nggak bosen setiap minggu minum susu? Tidak Ibu Guru, itu hari yang kami tunggu-tunggu. Begitu. Jadi minum susu, makan biskuit seminggu 3 kali. Itulah yang kami kerjakan di Stakin ya Bapak Ibu selama 4 tahun ya. Gitu kok. Ini wah panjang sekali gitu ya, wah ini ya. Panjang, kalau dibiarin bisa sampai malam ini. Oh gitu ya, ini sudah malam ini ya. Oke. Iya, melalui kisah yang Eci sudah bagikan ini kita kan gitu ya, yang istilahnya rumah yang Kak Desi sudah lakukan ini kita diingatkan lagi gitu ya. Di sana di Papua sana masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih kekurangan gitu ya. Jadi kalau melihat susu, melihat daging, melihat telur, begitu biskuit gitu sangat diidam-idamkan sesuatu yang Barang mewah. Bagi mereka itu barang mewah. Oke.
bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan lainnya mau bertanya, mau komen, mau berbagi silakan tinggal di kolom komen gitu ya. Tadi sudah ngabarin ini ya para fans-fansnya gitu ya. Halo Eci, suaraku terlihat ya? Iya, dengar kok. Oh enggak, ini sorry ada yang ngomong suaranya Pak Hari tidak terdengar. Iya, suaramu double katanya. Tapi enggak sih kok, jelas kalau di aku kok. Oh gitu ya. Mungkin kok Hari belum makan malam jadi suaranya cilik. Oh mungkin belum merasakan itu, mungkin susu, biskuit, lele yang diberikan itu. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Sinto, terima kasih. Setelah makan lele dan apakah masih ngantuk ini? Nah ini. Ngantuk sih masih ada kok, cuman jauh berkurang ya, mungkin 1-2 aja. Dan ya itu tadi karena ketika kita ketika belum waktunya kan lele itu panennya agak lama ya, 4 bulan sekali ya. Jadi kan kalau nunggu 4 bulan sekali makan lele kan ya kasihan. Makanya kami seling dengan kami pelihara ayam petelur begitu ya. Ayam petelur, ayam potong. Nah, kalau ayam itu kan 4 minggu itu sudah bisa panen ya. Kalau ayam kami pakai ayamnya ada ayam suntik ya. Kalau ayam suntik kan 21 hari sudah bisa langsung panen ya. Nah, kami pakai ayam probiotik kalau Bapak Ibu pernah tahu, jadi ayam sehat lah, pakai jamu-jamu begitu. Jadi memang masa panennya lebih lama, bisa 4 minggu, 5 minggu baru panen. Nah jadi sambil menunggu lele, kita makan ayam. Ayamnya belum ready, ada telur. Jadi minimal ada gizi yang masuk. Nah kemudian kalau pagi kita sarapannya kita ganti, mereka tidak hanya makan ubi singkong tapi bisa kadang kacang hijau begitu. Jadi ganti menunya, kadang ya roti, nah begitu. Jadi kita berusaha mengatur lebih banyak variasi, betul. Lebih banyak variasi supaya ya itu tadi kita menjaga bagaimana satu gizi mereka terpenuhi dan yaitu membuat mereka juga lebih segar dan setelah gizi mereka diperbaiki Bapak Ibu itu berpengaruh sekali ke kondisi kesehatan siswa-siswi dan juga anak-anak. Jadi saya ingat waktu pertama kali kami datang ya, itu siswa itu sering banget sakit dan tidak masuk kelas. Paling sering sakit malaria memang. Nah malaria itu kan penyebabnya kan kalau kamu makannya terlambat atau ya kan mungkin karena mereka cuma makan ubi satu gitu ya. Terus lapar kan, tapi tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan, ya kena lah malaria. Dasarnya mereka di pedalaman sudah sering malaria, jadi sering kambuh berulang. Nah, jadi 1 minggu nak masuk atau mereka sakit flu beringus kalau mereka bilang, tapi flu-nya itu yang flu berat sampai yang wah tidak bisa masuk kelas. Jadi sering bergantian tumbang begitu. Nah, tapi setelah diperbaiki gizi mereka bisa sehat semua gitu, jarang ada yang sakit. Kalaupun sakit paling sakit gigi paling sering ya. Nah itu, jadi ya sakit gigi ya itu kalau itu sudah kembali ke pribadi masing-masing ya menjaga kesehatan gigi. Gitu sih. Terus anak-anak juga, anak-anak yang kecil-kecil itu kan dulu mereka sering banget sakit, bahkan ada beberapa anak siswa kami itu yang gizi buruk. Itu tuh sedih banget waktu tahu kan ada mereka ditimbang badan apa, kita ada kayak posyandu sendiri gitu, dan beberapa anak siswa kami itu gizi buruk karena anak-anak ini yang masih masa pertumbuhan tapi mereka tidak mendapatkan asupan gizi yang baik begitu. Kalau yang orang dewasa ya sudah lah ya, sudah gede gitu, tapi kasihan kan kalau anak-anak ini mereka ya setiap hari makan ubi, sayur, nasi, ubi lagi begitu. Jadi ngefek sih kok untuk tingkat tidur di kelasnya itu jauh banget berkurang dan ya berkurang, tapi masih adalah 1-2 yang tidur gitu di kelas ya. Kalau itu memang susah sih kalau itu ya. Bawaan mungkin ya, bawaannya ngantuk. Nah mereka tuh jadi siswa itu juga malam itu kualitas tidurnya terganggu karena mereka kan tinggal tuh di asrama. Nah di asrama kalau yang keluarga ya kan maksimal boleh membawa 3 anak. Rata-rata siswa kami kan anaknya ada yang 5, ada yang 7. Tapi yang boleh dibawa masuk ke asrama hanya 3. Nah jadi di dalam asrama yang kecil itu 1 ruangan diisi bapak ibu 3 anak
dengan barang-barang mereka dan tidak ada listrik. Jadi memang di kamar-kamar kami tidak sediakan listrik, menghindari korslet begitu ya. Nah, jadi hanya ada satu lampu saja. Nah, jadi bisa bayangkan Papua itu panas ya. Panasnya luar biasa. Hari-hari itu bisa 38 derajat gitu suhunya. Panas sekali, panas. Nah, jadi mereka harus tidur dan itu atapnya kan seng ya. Jadi ya mereka sering, nah terus nyamuk juga. Jadi mereka bilang malam tidak bisa tidur Ibu Guru, panas. Jadi mereka duduk di luar begitu. Nah kalau malamnya kurang tidur, ya pasti paginya otomatis mereka akan tidur di kelas. Jadi itu sebetulnya beban kami yang belum sempat terrealisasi ya untuk memperbaiki kualitas tidur mereka. Yang kami bisa usahakan hanya mencari cara untuk memperbaiki alas tidur mereka, karena mereka kan hanya pakai kasur busa yang tipis itu loh Bapak Ibu, yang kasur lipat itu dulunya begitu. Tapi puji Tuhan tahun 2018 itu ya ada gereja GKY itu mereka sumbang spring bed. Jadi puji Tuhan mereka sekarang bisa tidur di spring bed begitu ya. Tapi kan tetap kamarnya tuh panas, tidak ada listrik, nggak bisa pasang kipas angin apalah gitu. Jadi banyak nyamuk juga. Ya itu yang mempengaruhi kualitas istirahat mereka. Jadi paginya ngantuk. Terus mereka kalau yang tugas masak pagi, mereka kan harus cari sayur keliling lahan Stakin gitu ya. Nah keliling Stakin tuh kalau nggak salah 16 hektar ya. Nah jadi gede sih. Jadi mereka harus keliling cari sayur. Jam 3 pagi mereka sudah bangun. Nah, jadi jam 3 pagi kita bisa dengar lonceng yang tugas masak itu ya 5-6 orang, mereka akan mulai panen singkong. Panen singkong hari sebelumnya sih mereka akan mulai masak, cari sayur begitu. Itu mulai jam 3 pagi. Jadi ketika sekolah jam 7:30 ya itu tidur berjamaah mereka. Tidur satu persatu. Tapi itu ya jauh berkurang sih memang itu tadi. Wah, Begitu. banyak yang dikerjain ya, waduh, hebat-hebat. Ini ada yang terasa terberkati melalui sharing Kak Eci. Thank you sudah mau berbagi gitu ya. Thank you. Tadi baca itu ya Eci ya. Oke. Bisa. Mereka juga makan buah enggak? Makan buah ya, yang apa yang ada tumbuh di Stakin tuh banyak pohon pisang Bapak Ibu. Berbagai jenis pisang ada di sana. Jadi selama saya di Sentani saya tidak pernah beli pisang di pasar ya. Puji Tuhan. Ambil saja di pohon terdekat gitu. Pisang dan pepaya. Nah, itu banyak itu ya paling banyak pisang sih. Makanya mereka mentok makan pisang, tapi itu pun tidak bisa seenak mereka karena itu akan diatur gitu ya oleh bidang kesiswaan gitu ya. Kalau enggak habis itu belum panen sudah habis duluan gitu. Jadi makan buah ya pisang gitu. Lalu, kecuali kalau ada gereja yang datang ya, yang saya bilang dari tadi GKY. Nah mereka tuh setahun sekali itu programkan untuk datang ke Stakin 3-4 hari bersama mereka. Nah biasanya mereka itu akan membawa buah. Nah pertama pernah mereka bawa apel. Terus siswa bingung ini buah apa? Mereka tidak pernah makan apel rupanya. Terus waktu dibawakan anggur, mereka juga bingung. Ini cara makannya bagaimana begitu. Terus dibawakan kelengkeng, mereka juga bingung. Ternyata di dunia ini banyak ya buah begitu. Yang mereka tahu kan pisang atau buah merah ya. Kalau Bapak Ibu pernah tahu buah merah ya, yang ciri khasnya ada di Papua. Atau kalau yang tinggal di pantai ya tahunya kelapa, sudah itu. Ya, jadi di Stakin lah mereka bisa mencoba beberapa macam buah gitu. Iya, Ci tadi kan layanannya tahun 2016 sampai tahun 2020 ya. Ngomong-ngomong tahun 2020 itu sudah ada COVID belum? Lalu gimana layanannya? Sudah ada COVID ya, sudah. Nah, inilah masalah kami Bapak Ibu. Ketika COVID ya, kami sempat awal-awal COVID masuk di Papua itu saya ingat tuh kan Maret ya. Maret mulai tanggal 7 itu mulai ada satu kasus itu. Nah, mulai ada satu kasus. Nah, tapi masih kita hidup seperti biasa begitu. Karena belum gempar gitu kan. Nah, ketika COVID itu semakin tinggi, nah kami
sempat tidak ada kegiatan belajar itu 2 minggu, ya. Nah, tapi sekali lagi kami kalau misalnya mau online itu terkendalanya di satu internet. Nah, yang kedua gadget ya, perangkat yang dimiliki siswa. Siswa kami jarang yang punya HP canggih gitu ya. Malah ada yang nggak punya HP malah ya. Jadi akhirnya kami putuskan kami akan tetap sekolah tatap muka seperti biasa. Dengan syarat awalnya pakai masker. Tapi ternyata hanya kami guru yang pakai masker begitu ya. Jadi ketika masuk terus melihat 30 umat di dalam, loh kalian kok tidak ada yang pakai masker begitu. Kami tidak bisa bernafas Bu Guru. Begitu. Jadi ya ketika COVID ya kami tetap sekolah seperti biasa begitu. Karena di Sentani sekolah-sekolah seperti Stakin, ada juga sekolah SD SMP yang khusus orang-orang pedalaman, ya kami terpaksa tetap mengadakan sekolah tatap muka karena tidak memungkinkan begitu untuk siswa kami itu belajar secara online. Sedangkan ketika tatap muka saja kita cukup susah ya mengajar karena kan mereka harus belajar bahasa Indonesia begitu ya. Nah, secara tatap muka saja sudah bergumul kita, apalagi kalau secara online begitu. Jadi ketika COVID ya kami tetap masuk seperti biasa, 30 orang dalam satu kelas, mau dibuat duduknya berjarak juga tidak bisa, kelasnya kecil ya gitu ya. Banyak-banyak berdoa kita. Dan puji Tuhan jaga. Puji Tuhan sampai hari ini tidak ada. Tidak ada siswa kami yang pakai masker begitu ya. Dan akhirnya guru-gurunya mengajar juga tidak pakai masker loh. Gitu. Iya. Oke. Iya, ini ada yang bertanya, Ci. Nah, kira-kira waktu jadi guru, nah itu gimana? Anak-anaknya nurut-nurut apa enggak? Apakah kenakalan orang-orang yang dalam tanda kutip yang di Jawa ini kayak sama seperti di Papua atau di Papua? Nah, kalau dibilang nakal sih enggak ya, karena kan siswa kami itu usianya sudah dewasa ya. Jadi ada beberapa mereka yang lulus SMA langsung masuk Stakin ada, tapi itu sedikit. Kebanyakan yang sudah berkeluarga. Jadi di kelas kami itu bervariasi. Terakhir saya mengajar tahun lalu itu siswa saya umurnya 54 tahun gitu ya. Jadi sudah bapak-bapak begitu ya. Bapak-bapak tapi masih punya semangat gitu untuk belajar lagi. Jadi kalau nakal sih enggak, cuman mungkin karena kita beda budaya. Jadi ya adalah beberapa yang agak susah untuk dikasih tahu begitu, karena kan ya background mereka kan mereka sudah jadi gembala gitu ya, sudah jadi pendeta sekian tahun mereka pelayanan. Jadi secara pengalaman mereka sudah jauh di atas saya khususnya, apalagi saya kan termasuk guru yang paling muda ya. Guru yang paling kecil saya itu. Lalu ya mereka sudah jauh lebih tua, jadi lebih agak susah gitu ngasih taunya. Cuman so far ya mungkin karena ini juga sekolah Alkitab, kalau mereka bilang ini sekolah kebenaran, ketika kita ingatkan lagi kamu datang ke sini itu jangan membawa maksudnya segala kebanggaanmu, saya ini gembala loh, saya gembala wilayah. Jadi kita terus ingatkan mereka untuk belajar menundukkan diri gitu ya, taat dengan peraturan. Nah itu kan yang agak susah ya untuk mengajar mereka hidup disiplin, taat aturan begitu. Karena kan itu yang mungkin kurang ada di pedalaman ya. Mereka biasa mengatur orang, nah sekarang mereka harus diatur. Nah itu, jadi susah memang untuk taat. Tapi ya itu biasa di tahun-tahun awal sih. Tapi apakah ada yang sampai akhir sampai 4 tahun gitu ya? Mereka tetap nggak berubah karakternya? Ada. Nah itu sebetulnya yang menjadi ya kalau tanya suka duka pelayanan, ya dukanya itu ketika siswa kami dari awal datang sampai akhirnya dia tamat dari Stakin dan kami melihat tidak ada perubahan karakter begitu ya. Ya kalau kita bilang kepala batu ya, keras kepala, ya itu yang menjadi duka tersendiri bagi kami ya. Kok tidak berubah begitu? Atau ketika kami tahu alumni kami ternyata setelah tamat dari Stakin malah hidupnya tidak benar begitu. Ada yang
nggak mau kembali ke pedalaman tapi kerja di kota. Oh. Jadi sudah merasakan nikmatnya hidup di kota kan, ada listrik, ada internet. Jadi mereka akhirnya justru malas untuk pulang lagi ke kampung gitu. Mereka kerja jualan koran atau jadi tukang parkir. Nah itu sedih sekali kalau lihat alumni kami nggak pulang, terus kita ketemu mereka di pasar, mereka jaga parkiran, atau mereka jualan koran, atau mereka jualan apalah. Gitu. Itu duka sekali sih. Karena kan mereka berarti meninggalkan panggilan mereka itu jadi hamba Tuhan karena terlena dengan kehidupan di kota. Gitu. Ya, sukacitanya ya ketika melihat mereka tamat itu ya. Oke, apalagi gue? Ini saya orang timur aja belum pernah ke Papua. Salut nih buat Bu Desi dan pelayanan. Tuhan yang keren bisa hantar kami ke sana. Oke. Terus yang lain ini. Nah, ini bahasa sehari-hari, bahasa Sentani. Kayak apa sih, mungkin bisa kasih 2 atau 3 contoh kalimat. Saya tidak bisa bahasa Sentani Bapak Ibu. Saya karena siswa kami itu tidak ada yang dari Sentani. Mereka datangnya dari pedalaman ya, kebanyakan dari wilayah gunung. Ya, dari Puncak Jaya atau Mulia, yang kalau Bapak Ibu tahu sering ada OPM di sana begitu ya. Itu siswa kami banyak berasal dari situ atau dari Mamberamo. Nah, kalau ditanya bahasa daerahnya Apa gitu? banyak pakai banget. Jadi ya jujur saya mungkin hanya taunya kalau lagu ya. Ya kalau lagu, bahasa lagu saya tahu, tapi kalau untuk bahasa sehari-hari di Stakin itu siswa dilarang untuk memakai bahasa daerah. Jadi supaya apa? Supaya mereka belajar bahasa Indonesia. Jadi kalau kita tahu ada siswa ngomong pakai bahasa daerah, mereka bisa kena SP. Gitu. Karena kalau nggak dipaksa begitu ya sampai 4 tahun mereka lulus, mereka nggak akan bisa bahasa Indonesia dengan baik. Gitu. Jadi ketika mereka tugas masak, di situ kan ada ibu dapur juga yang mengawasi, jangan kamu ngomong pakai bahasa daerah. Nah itu juga menolong supaya siswa ini juga membaur. Jangan nanti orang-orang gunung kumpul sendiri, orang-orang daerah rawa sendiri, daerah pantai sendiri. Karena kan di sana sukuisme juga cukup kuat ya. Suku Lani, suku apa. Nah jadi bahasa pemersatu ya bahasa Indonesia begitu. Ya saya jadi nggak bisa. Cuma kalau lagu ngerti lah, itu kurang lebih artinya begitulah ya. Kurang lebihnya begitu. Iya, selama di sana Kak Desi bersama keluarga beradaptasi berapa lama? Butuh waktu berapa lama? Puji Tuhan kami tidak terlalu lama ya. Mungkin hanya ya hitungan bulan lah kami sudah bisa beradaptasi di situ. Karena kalau tanya susah enggak beradaptasi ya? Enggak sih ya. Enggak lama sih, bersyukur juga karena Tuhan tolong ya supaya kami bisa cepat beradaptasi di sana. Ya, karena itu sebetulnya itu sebagai tanda atau konfirmasi juga buat kami ya, bahwa memang ya Tuhan memang panggil kami untuk melayani di situ. Yaitu kami anggap sebagai konfirmasi dari Tuhan ketika kami bisa beradaptasi dengan makanan di sana, dengan budaya di sana, dengan karakter-karakter mereka. Ya itu sebagai salah satu konfirmasi dari Tuhan bahwa ya memang Tuhan panggil kami untuk melayani di situ. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Adakah rencana Kak Eci untuk kembali ke sana lagi? Ada banget malah. Kami masih rindu untuk kembali ke Papua Bapak Ibu. Jadi kenapa kok kami akhirnya pulang gitu ya, pulang ke sini gitu ya. Jadi Desember 2020 itu kami meninggalkan Papua. Berat sekali ya untuk meninggalkan Papua. Tapi ya, jadi salah satu yang membuat kami harus meninggalkan Papua itu adalah ketika pelayanan kami yang sudah kami kerjakan begitu itu disalah mengerti gitu ya oleh pihak yayasan gitu. Jadi mereka melihat ketika
kami mengerjakan peternakan, perkebunan, itu mereka anggap itu tidak baik. Gitu. Setelah 4 tahun berjalan ya, mereka baru mengatakan itu, mereka menganggap itu sebagai bisnis kami. Begitu. Jadi kami memperkaya diri dengan melakukan itu semua. Padahal dari awal kami membuka satu kolam lele, dari awal itu kami selalu lapor gitu ya. Kami minta izin kepada kepala sekolah Stakin, pimpinan kami, dan kami juga bersama guru-guru, ya sudah deal gitu, enggak apa-apa kalian kerjakan ini. Dan kami selalu laporkan bagaimana progresnya, termasuk cash flow ya, laporan keuangannya juga kami laporkan. Tapi di tahun 2020 ya tiba-tiba itu dipermasalahkan, pihak yayasan meminta kami untuk menutup semua usaha itu. Mereka minta untuk kembalikan ke Stakin. Nah, itu yang kami tidak setuju, karena berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di masa lalu ya, sebelum kami memulai usaha ini, kalau sudah dimasukkan ke Stakin itu pasti dananya itu akan untuk dana operasional. Nah, sedangkan kami ingin seluruh dana ini untuk gizi siswa. Nah, jadi itu yang kami tidak setuju, karena kalau ini semua diserahkan ke Stakin, semua dananya, pengelolaannya itu pasti akan masuk untuk dana operasional, untuk bayar listrik, untuk perbaikan gedung, begitu. Nah, jadi ya di situ akhirnya kami ngerasa oke lah, sudah tidak bisa lagi. Kami ngerasa ya kalau tugas kami di sini hanya mengajar saja, ya buat apa gitu ya. Sedangkan kami harus melihat siswa kami kembali ke cara hidup yang lama, ke kebiasaan yang lama. Dan ya sekarang itu yang terjadi sih, ketika kami pergi tidak ada yang melanjutkan usaha itu, jadi tutup, lele tutup, ayam tutup. Ya sekarang siswa kembali makan ubi dengan sayur, seminggu sekali baru makan daging di hari Jumat. Ya kalau tahu itu sedih sih memang ketika mereka cerita, ya mereka kembali lagi seperti dulu. Tapi ya sudahlah, itu keputusan yang yayasan ambil. Dan bersamaan dengan itu juga satu rekan kami yang pelayanan di gereja ini, pendeta, dia pindah tempat pelayanan di tempat lain. Jadi gereja ini tidak ada pendeta. Nah, pendetanya kan 2, satu rekan itu dengan Bang Reynold. Jadi akhirnya kami melihat di Stakin kalau kami hanya mengajar saja, sedangkan di gereja ini kebutuhannya jauh lebih besar karena tidak ada pendeta di sini. Ya akhirnya kami putuskan untuk kami sementara ini keluar dari Papua, kami melayani di gereja ini. Gereja ini yang sudah mengutus kami, sudah support pelayanan sejak tahun 2013 Pak Reynold di sana. Nah saat ini gereja ini membutuhkan gitu ya, membutuhkan kami secara khusus pelayanan Bang Reynold, ya kami putuskan untuk pulang gitu. Tapi kami masih terus menggumulkan untuk kembali ke Papua. Rencananya kami hanya 2 tahun di sini, sekalian Bang Reynold sedang menyelesaikan studinya MTH. Nanti dia selesai, kami ingin kembali ke Papua, ingin kembali melayani di sana. Tapi kalau ditanya mau melayani apa, kami passionnya pengembangan masyarakat ya. Jadi bagaimana memperlengkapi siswa-siswa ini ketika mereka kembali ke pedalaman, mereka tidak hanya diperlengkapi secara otaknya ya, tapi juga ada skill lain. Jadi ketika kami di Stakin kemarin, kami kan melatih beberapa siswa untuk beternak lele, bagaimana beternak ayam, bagaimana mengembangkan gitu ya, peternakan, juga berkebun gitu. Jadi kami ingin menanamkan skill-skill juga sambil memuridkan mereka ya. Jadi pelayanannya itu holistik, tidak hanya pelayanan secara rohani, tetapi juga secara jasmani begitu. Nah kami rindu untuk kembali ke Papua dan fokus ke pengembangan masyarakat. Tapi kalau ditanya di mana, belum tahu. Nanti kita sambil menunggu Tuhan akan arahkan di mana. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Awal tahu ke pedalaman seperti itu, yang pertama-tama yang Kak Eci pikirkan ini apa? Maksudnya? Melayani di pedalaman.
Kami melayani bukan di pedalaman, cuma melayani orang-orang pedalaman ya. Cuma melayaninya di kota sih ya. Jadi Stakin ini sebetulnya gerbang untuk kami bisa melayani pedalaman. Karena begini Bapak Ibu, ketika kalau misalnya nih ya, kami melayani di satu daerah di pedalaman begitu. Paling ya waktu kami akan habis hanya untuk melayani satu daerah itu saja. Ya, satu daerah itu saja, sedangkan di Papua itu kan ada ratusan bahkan ribuan suku di sana. Nah, jadi ketika kami melayani di Stakin, di situ kami bisa melayani bisa puluhan suku dari gunung, pantai, daerah rawa. Jadi Papua kan dibagi 3 wilayah ya, daerah gunung, daerah pantai, dan daerah rawa. Nah, ketika kami di Stakin, kami bisa melayani lebih banyak suku karena bukan kita yang datang, tetapi mereka yang datang. Jadi kami bersyukur sekali bisa Tuhan tempatkan di Stakin itu, karena kerinduan kami untuk melayani orang-orang pedalaman tuh bisa terjawab ketika ada di Stakin. Gitu. Mereka lah yang akan menjadi perpanjangan tangan untuk melayani di pedalaman. Ya, ini tak terasa sudah waktunya kita berbincang-bincang sudah hampir 1 jam gitu ya. Oh iya, nggak kerasa memang kok. Lalu boleh disimpulkan nggak dan pesan apa yang mau disampaikan dari sharing malam hari ini? Oke, nah yang pengen saya bagikan ya ke Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika kita rindu untuk melayani, mungkin secara khusus ketika melayani di ladang misi ya, jangan ragu untuk melangkah ya. Kadang kan orang tanya, kenapa nggak takut melayani di Papua gitu. Apalagi ketika kami masuk di pedalaman, kami pernah melayani di satu pedalaman yang benar-benar terputus dengan dunia luar begitu ya. Jadi kalaupun suami saya bilang, kalau misalnya kita mati di sini juga tidak ada yang tahu sih, gitu, karena nggak ada polisi di situ, nggak ada kantor pemerintahan, nggak ada, benar-benar hutan gitu ya. Nah, ya kalau kita melihat itu sesuatu yang baik Bapak Ibu, jangan ragu untuk melangkah. Ya. Kalaupun salah, Tuhan pasti akan arahkan kok itu. Yang penting itu kita punya maksud baik ya. Ya bagi kami melayani orang Papua dan dengan beban pelayanan yang ada itu adalah satu hal yang baik. Nah, jadi ya kami melangkah dan kami merasa banget gitu ya pimpinan Tuhan. Ya jadi jangan takut salah gitu ya, jangan takut salah. Ya kalau salah Tuhan pasti akan arahkan kita. Kecuali kita tahu itu sesuatu yang udah salah ya, nggak usah dikumpulkan lagi. Nah ya sama seperti ketika kami memutuskan untuk keluar dari Stakin dan kembali ke gereja ini, itu pun juga sesuatu yang baik ya. Ya kami melangkah. Hati kami masih ada untuk Papua gitu ya. Gitu, jadi terus yang kedua, ketika kita melayani dimanapun kita ya, baik Bapak Ibu, teman-teman yang melayani di gereja, melayani di tengah-tengah keluarga, melayani di tengah-tengah kantor, pekerjaan, mari kita melayani itu dengan hati, ya, bukan karena kewajiban ya. Karena kalau kita sekedar melakukan itu sebagai tugas, sebagai kewajiban, kita tidak akan enjoy. Malah kita akan merasa ini kok jadi beban ya, gitu ya. Itu yang ketika kita melihat itu bukan sebagai satu kewajiban, itu akan membuat kita tuh akan bisa doing extra mile melangkah selangkah lebih maju begitu. Misalnya yang dituntut segini, tapi kita bisa mengerjakan lebih karena apa ya? Kita mengerjakan itu dengan hati, dengan sukacita gitu. Menjalaninya jangan ada beban. Itu sih mungkin yang bisa saya bagikan ya dengan pengalaman saya yang singkat di ladang misi. Wah, keren sekali ceritanya. Tuhan memberkati. Thank you, Ko. Keluarganya ini ada yang nulis itu ya. Ya, oke, nggak terasa rekan-rekan semuanya, kita akan mau menutup sharing malam kesaksian online hari ini. Ya, saya minta tolong Kak Desi untuk pimpin kita dalam doa penutup. Oke. Mari Bapak Ibu kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang setia, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh kembali bersama-sama diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah
terlebih dahulu diberkati Tuhan, dan Tuhan juga rindu supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang menjadi panggilan hidup kami, diberkati untuk menjadi berkat. Dan biarlah setiap kami dengan apapun profesi kami, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, seorang ayah, seorang kepala keluarga, pekerja, pemilik usaha, karyawan, siswa, mahasiswa, apapun peran kami, biarlah kami boleh mengerjakan bagian kami masing-masing dengan maksimal untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Khususnya di tengah-tengah bangsa ini, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, secara khusus sebagai jemaat GKI Ngagel, kami boleh mengisi kemerdekaan bangsa ini, kami boleh mengerjakan bagian kami masing-masing, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan lewat keseharian hidup kami. Pakai kami Tuhan untuk boleh menjadi alat Tuhan, menceritakan siapa Tuhan kami boleh menjangkau lebih banyak orang untuk kami layani, dimulai dari kami melayani di tengah-tengah keluarga kami, melayani istri, melayani suami, melayani anak-anak yang Tuhan percayakan. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Ini doa kami, biarlah kami boleh memakai hidup kami ini sebagai kesempatan untuk kami boleh melayani Tuhan. Dan ketika tiba waktunya kami berjumpa muka dengan Tuhan, maka kami boleh mendengar Tuhan berkata, marilah hambaku yang baik dan setia, masuklah, aku sudah menyediakan perjamuan untukmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak buat waktu Terima dan kasih. kesempatannya. Thank you. Terima kasih Bapak Salam- Ibu. Salam buat KDC Bang Reno. Ya, Bang Reno, sehat selalu gitu ya. Thank you Ko. Salam buat Kak Maria. Oke. Salam buat Kak Maria. Thank you. Thank you buat Selamat rekan-rekan malam Bapak semuanya. Ibu. Selamat malam, sampai ketemu di malam kesaksian online selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Bye.